Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam Pak Vicky dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai chapter 15 yaitu kualitatif data analisis. Sebelum itu, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ajurina Fitamyam dengan NPM akhir 255. Saya sendiri Muhammad Irfan Zulkifli dengan NPM akhir 269. Selanjutnya ada Geo Monang Sijabat dengan NPM akhir 106. Dan yang terakhir Muhammad Fikri Aminullah dengan NPM akhir 264. Baik, masuk kepada materi, yaitu 3 langkah penting dalam analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif sendiri bukanlah hal yang mudah. Masalahnya adalah dibandingkan dengan analisis data kuantitatif, terdapat relatif sedikit aturan dan pedoman yang mapan serta diterima secara umum untuk menganalisis data kualitatif. Namun selama bertahun-tahun, beberapa pendekatan umum untuk analisis data kualitatif telah dikembangkan. Pendekatan yang dibahas dalam bab ini sebagian besar didasarkan pada karya Miles dan Haberman. Menurut mereka, terdapat 3 langkah umum dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Langkah pertama dalam analisis data kualitatif berkaitan dengan reduksi data. Reduksi data sendiri mengacu pada proses memilih, mengodekan, dan mengkategorikan data. Penyajian data merujuk pada cara-cara penampilan data, kumpulan kutipan, sebuah matriks, grafik, atau bagan yang menunjukkan pola dalam data dapat membantu peneliti dan pada akhirnya pembaca memahami data. Dengan cara ini, tampilan data dapat membantu menarik kesimpulan berdasarkan pola dalam kumpulan data yang telah direduksi. Setelah mengidentifikasi tahapan umum tersebut, perlu dicatat bahwa analisis data kualitatif bukanlah proses bertahap yang linier, tetapi merupakan proses yang terus-menerus dan iteratif. Misalnya, pengodean data secara simultan membantu mengembangkan ide mengenai bagaimana data dapat disajikan serta menarik beberapa kesimpulan awal. Pada gilirannya, kesimpulan awal dapat mempengaruhi bagaimana data mentah dikodekan, dikategorikan, dan disajikan. Bab ini akan membahas 3 langkah penting dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Nah, masuk pada langkah yang pertama, yaitu reduksi data. Pengumpulan data kualitatif menghasilkan sejumlah besar data. Oleh karena itu, langkah pertama dalam analisis data adalah mereduksi data melalui proses pengodean dan pengkategorian. Pengodean adalah proses analitis melalui mana data kualitatif yang telah dikumpulkan, direduksi, disusun kembali, dan diintegrasikan untuk membuat teori. Tujuan pengodean adalah membantu menarik kesimpulan yang bermakna dari data. Kode merupakan label yang diberikan kepada unit teks yang kemudian dikelompokkan dan diubah menjadi kategori. Pengodean seringkali merupakan proses iteratif yang mungkin perlu kembali ke data berulang kali untuk meningkatkan pemahaman terhadap data, yaitu untuk dapat mengenali pola, menentukan keterkaitan antar data, dan mengorganisasi data ke dalam kategori yang koheren. Pengodean dimulai dengan memilih unit pengodean. Memang data kualitatif dapat dianalisis pada banyak tingkat. Contoh unit pengodean mencakup kata, kalimat, paragraf, dan tema. Unit terkecil biasanya digunakan adalah kata. Unit terbesar dan seringkali lebih berguna dalam analisis adalah tema. Ketika menggunakan tema sebagai unit pengodean, terutama mencari ekspresi dalam sebuah gagasan, dengan demikian dapat memberikan kode pada unit teks dengan ukuran apapun selama unit tersebut merepresentasikan satu tema atau isu tunggal. Perlu dicatat bahwa pengodean yang baik tidak hanya melibatkan reduksi data, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada data relevan yang terabaikan. Oleh sebab itu, penting bahwa kode janji pengantaran oleh sebab itu penting bahwa kode benar-benar menangkap makna unit teks yang dikodekan. Pengkategorian adalah proses mengorganisasi, menyusun, dan mengklasifikasikan unit pengkodean. Kode dan kategori dapat dikembangkan baik secara induktif maupun deduktif. Dalam situasi di mana tidak ada teori yang tersedia, peneliti harus menghasilkan kode dan kategori secara induktif dari data. Dalam bentuk ekstrimnya, hal ini disebut grounded theory. Namun,
Dalam banyak situasi, peneliti akan memilih teori awal yang dapat dijadikan dasar untuk kode dan kategori. Dalam situasi seperti ini, peneliti dapat menyusun daftar awal kode dan kategori dari teori dan jika perlu mengubah dan menyempurnakannya selama proses penelitian. Ketika kode dan kategori baru muncul secara induktif. Keuntungan penggunaan kode dan kategori yang sudah ada adalah peneliti dapat membangun atau memperluas pengetahuan yang telah berkembang sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu data display. Jadi data display ini berarti mengorganisir data kualitatif yang telah direduksi ke dalam bentuk visual atau tekstual yang terstruktur, seperti matriks, bagan, diagram, atau grafik, untuk membantu peneliti menemukan pola, hubungan, dan konsep yang muncul. Nah, menurut Smiles dan Saberman, ini adalah tahap kedua dalam analisis data kualitatif. Tujuannya adalah menyajikan data yang kompleks secara ringkas dan sistematis sehingga lebih mudah ditafsirkan. Nah, display dapat berupa jaringan, diagram alur, atau matriks deskriptif yang merangkum tema, kategori, atau interaksi. Nah, untuk selanjutnya yaitu drawing conclusion. Jadi drawing conclusion ini itu menarik kesimpulan, yang mana ini merupakan tahap terakhir dalam analisis data kualitatif. Nah, ini melibatkan menjawab pertanyaan, penelitian dengan menafsirkan makna, tema yang ditemukan, yang mana penelitian membuat penjelasan, memeriksa hubungan antar pola, dan membuat perbandingan untuk menghasilkan kesimpulan yang bermakna. Jadi tahap ini itu mengubah data yang telah terorganisir menjadi wawasan. Selanjutnya ada reliability and validity in qualitative research. Jadi penting bagi kesimpulan yang peneliti buat untuk diversifikasi dengan satu atau lain cara. Artinya, peneliti tersebut harus memastikan bahwa kesimpulan yang peneliti peroleh dari data kualitatif itu masuk akal, andal, dan valid. Nah, reliabilitas dalam analisis data kualitatif itu mencakup reliabilitas kategori dan reliabilitas interjudge atau kategori reliability dan interjudge reliability. Nah, untuk kategori reliability atau keandalan kategori itu memiliki pernyataan bahwa tergantung pada kemampuan analisis untuk merumuskan kategori dan menyajikan definisi kategori kepada juri yang kompeten sehingga mereka akan sepakat tentang item mana dari populasi tertentu yang termasuk dalam satu kategori dan mana yang tidak. Lalu untuk interjudge reliability atau keandalan kategori itu dapat didefinisikan sebagai tingkat konsistensi antar pembuat kode yang memproses data yang sama. Ukuran keandalan antar penilai yang umum digunakan adalah presentasi persetujuan pengkodean dari total jumlah keputusan pengkodean. Nah, contohnya dalam pedoman umum, itu tingkat persetujuan itu berada pada 80% atau lebih, sehingga dapat dikategorikan sebagai memuaskan. Lalu untuk validity sendiri atau validitas itu didefinisikan sebagai sejauh mana suatu instrumen mengukur apa yang ingin diukur. Dua metode yang telah dikembangkan untuk mencapai validitas dalam penelitian kualitatif adalah yang pertama, mendukung generalisasi dengan jumlah kejadian, lalu yang kedua memastikan representasi kasus dan memasukkan kasus-kasus yang menyimpang. Lalu di sini ada some other methods of gathering and analyzing qualitative data. Yang pertama ini berkaitan dengan konten analis, di mana analis isi atau konten analis ini adalah metode penelitian observasional yang digunakan untuk mengevaluasi secara sistematis isi simbolis dari semua bentuk komunikasi yang terekam. Analisis ini dapat digunakan untuk menganalisa surat kabar, situs web, iklan, rekaman wawancara, dan sebagainya. Nah, untuk melakukan analisis ini pada suatu teks, teks tersebut dikodekan ke dalam kategori-kategori dan kemudian dianalisis menggunakan analisis konseptual dan analisis relasional. Bari yang pertama adalah konseptual analisis atau analisis konseptual itu menetapkan keberadaan dan frekuensi konsep. Contohnya itu kata, tema, atau karakter dalam sebuah teks. Analisis konseptual itu menganalisis dan menafsirkan teks dengan mengkodekan teks ke dalam kategori konten yang dapat dikelola.
Lalu yang kedua adalah relational analysis atau analisis relasional. Itu dibangun atas analisis konseptual dengan meneliti hubungan antara konsep dalam suatu teks. Selanjutnya yaitu naratif analis. Narasi adalah sebuah cerita atau sebuah catatan yang melibatkan narasi serangkaian peristiwa dalam urutan yang terplot dan terungkap seiring waktu. Dari Tenzi 2000, analisis naratif adalah pendekatan yang bertujuan untuk menggali dan meneliti cerita yang kita ceritakan tentang diri kita dan implikasinya bagi kehidupan kita. Data naratif seringkali dikumpulkan melalui wawancara. Wawancara ini dirancang untuk mendorong partisipasi, menggambarkan suatu kejadian tertentu dalam konteks riwayat hidupnya. Dengan demikian, analisis naratif berbeda dari metode penelitian kualitatif lainnya. Analisis naratif berfokus pada suatu proses atau urutan waktu, misalnya dengan menggali informasi tentang anteseden atau konsekuensi dari suatu kejadian tertentu untuk menghubungkan kejadian tersebut dengan kejadian lainnya. Dengan demikian, analisis naratif telah digunakan untuk mempelajari pembelian impulsif, respon pelanggan terhadap iklan, dan hubungan antara penyedia layanan dan konsumen. Selanjutnya ada analytic induction. Induksi analitik adalah pendekatan analisis data kualitatif yang mencari penjelasan universal atas fenomena melalui pengumpulan data kualitatif hingga tidak ditemukan kasus yang tidak konsisten dengan penjelasan hipotesis suatu fenomena. Induksi analitik dimulai dengan definisi kasar suatu masalah, seperti mengapa orang menggunakan ganja adalah contoh yang terkenal. Dilanjutkan dengan penjelasan hipotesis masalah tersebut, misalnya orang menggunakan ganja untuk kesenangan, dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kasus, misalnya pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam. Jika suatu kasus tidak konsisten dengan hipotesis peneliti, misalnya saya menggunakan ganja untuk alasan kesehatan, peneliti akan mendefinisikan ulang hipotesis tersebut atau mengecualikan kasus penyimpangan yang tidak mengonfirmasi hipotesis tersebut. Induksi analitik melibatkan penalaran induktif alih-alih deduktif yang memungkinkan modifikasi penjelasan hipotesis atas fenomena di sepanjang proses penelitian. Selanjutnya ada Big Data. Definisi awal Big Data berfokus pada data terstruktur, tetapi sebagian besar peneliti dan praktisi telah menyadari bahwa banyak informasi berada dalam data masif, tidak terstruktur atau semi terstruktur seperti misalnya weblog, Twitter, dan Facebook, gambar, checklist stream, dan atau video. Teknologi baru memiliki kemampuan untuk mengukur, merekam, dan menggabungkan setiap data, dan itulah sebabnya Big Data memiliki potensi besar untuk membuat kemajuan pesat di berbagai disiplin ilmu dan meningkatkan pengambilan keputusan dalam organisasi. Karakteristik utama Big Data adalah volume, keragaman dan kecepatannya. Volume mengacu pada jumlah data, keragaman mengacu pada banyaknya jenis data, dan kecepatan mengacu pada kecepatan data tersedia dari proses bisnis, jejaring sosial, perangkat seluler, dan sebagainya. Big Data menawarkan banyak potensi bagi organisasi dan manajer, namun bagi Big Data juga menghadirkan tantangan dan dilema baru, misalnya terkait bagaimana data Big Data seharusnya dikelola, diproses, dan dianalisis. Itulah sebabnya banyak organisasi kesulitan untuk berhasil memanfaatkan nilai Big Data. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.